hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masalah kesehatan tidak bisa ditunda. Dalam hidup, banyak hal yang bisa kita tunda. Pekerjaan, rencana, bahkan impian. Tapi ada satu hal yang tidak bisa menunggu, yaitu apa? Kesehatan. Tahukah Anda ketika tubuh sudah sakit, misal kita mengalami simptom penyakit liver, biasanya sudah lebih dari 50% fungsi liver kita tidak berfungsi, baru tubuh itu proses dan menunjukkan gejala-gejalanya. Ketika tubuh mulai lelah, ketika ada tanda-tanda sakit muncul, jangan anggap remeh. Jangan tunggu hingga terlambat karena penyesalan tidak bisa menyembuhkan. Dan waktu tidak bisa diputar kembali. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mulai sekarang, jagalah kesehatan sebelum tubuh kita memberikan sinyal-sinyal yang sudah terlambat itu tadi. Ingat, kesehatan bukan sesuatu hal yang bisa ditunda. Tidur pada waktunya, makan sehat, bergerak, pikiran yang bahagia, membuat Anda akan jauh lebih sehat. Saya Tung Desembaringin, salam dahsyat, salam sehat, Go Healthy. Oke, siap laksanakan patung desem ya. Buat Anda yang menyaksikan tayangan tadi, kalau Anda pikirkan dengan hati yang bersih ya, dengan pikiran yang bersih, kayaknya nggak ada satupun penolakan. Apa yang dikatakan Pak Tung semuanya benar. Kesehatan adalah harta yang paling berharga yang harus kita upayakan. Jadi selamat datang di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Dan Anda harus tahu pemirsa, ini penting buat Anda ketahui bahwa Go Healthy telah mencapai episode lebih dari 2000. Wow! Dan sejak tahun 2018 ya, ini adalah sebuah bukti dari kami ya, Gogomol dan juga Go Healthy untuk terus memberikan edukasi kepada Anda pemirsa di rumah tentang hidup sehat. Bersama saya ada dua praktisi kesehatan. Ada Mas Yo dan juga ada Bang Faidon. Apa kabar Bapak-bapak? Kabar baik, gimana kabarnya Kang Ronald? Sehat dong. Sehat bugar, semangat bergairah, seksi kinclong, oye dan dahsyat. Dahsyat. Nah, bersama kami di sini ada narasumber yang datang ke Go Healthy dengan masalah kesehatan dan ingin tahu solusinya apa dari para praktisi. Pak Fauzi, apa kabar Pak? Baik, Kang Ronald, Bang Faidon, Mas Jo. Ya, sehat nih. Menuju sehat. Menuju sehat. Menuju sehat. Wah, berarti lagi ada masalah kesehatan ya? Banget. Pengen tahu solusinya? Banget. Oke, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu. Yang dikatakan patung desem tadi, sepakat nggak? Wah, itu sepakat banget itu. Motivasi banget buat saya buat lebih lagi, lebih sehat lagi gitu. Sebetulnya ada masalah apa yang dialami oleh Pak Fauzi? Ini dia kisahnya. Moh Fauzi. Tak pernah terfikirkan olehnya, ia bisa didiagnosis terkena serangan jantung. Sebab selama ini tubuhnya terasa sehat-sehat saja. Fauzi bercerita, saat itu ia memang merasa sedang tidak enak badan. Hingga akhirnya ia pergi ke rumah sakit. Dan betapa kagetnya Fauzi ketika dokter mengatakan kadar gula darahnya sudah hampir menyentuh angka 600. Gula darah saya cukup tinggi, hampir 600. Lari ke jantung, lari lagi ke infeksi paru. Penurunan berat badan sangat drastis. Awalnya lapar, kedua aus, dan yang parah lagi ketiganya buang air kecil terus. Hampir setiap menit kan. Tentu, dengan kondisi tersebut, ia disarankan untuk dirawat di rumah sakit agar tubuhnya bisa lebih terpantau. Tetapi, Fauzi menolak. Ia ingin pulang dan berobat jalan saja. Dan beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, Fauzi tiba-tiba merasakan dadanya sesak. Nggak bisa napas, dia udah seolah-olah udah ditekep. Napas sudah nggak bisa. Posisi di atas motor. Saya cari yang aman, saya tabrakin ke trotoar motor saya. Dan saya juga nggak tahu kalau itu benar-benar jantung. Nggak tahu saya. Saya dibawa ke rumah sakit, diponis lah sama dokter. Bapak barusan kena serangan jantung. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung.
Serangan jantung tahun 2024. Ya, waktu itu sempat kritis katanya, Pak. Betul. Apa yang ada di benak, pikiran, perasaan pada saat itu? Yang ada di benak saya itu antara hidup dan mati. Tapi pikiran saya udahlah, mungkin sampai di sini hidup saya. Oh, sempat mikir begitu? Wah, udahan nih gitu ya? Udah. Ternyata masalah yang dialami oleh Pak Fauzi, serangan jantungnya ini diakibatkan karena gula darahnya yang tinggi, betul ya? Betul. Setinggi apa sih? Sempet mencapai mau 600. Kita akan bahas yang berhubungan dengan kasusnya Pak Fauzi. Mengapa penderita diabetes 3 kali lebih beresiko alami gagal jantung? Karena diabetes itu disebut sebagai cardiovascular disease, ya, penyakit kardiovaskular. Nah, berarti kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah di jantung, sudah banyak mungkin area-area di jantung yang tidak mendapatkan aliran darah sehingga tidak dapat nutrisi dan oksigen. Berarti ototnya sudah tidak punya kemampuan untuk atau berkurang kemampuannya untuk memompa jantung. Itu yang pertama. Kedua, pembuluh darah yang tersumbat itu menyebabkan pembuluh darah tidak bisa memproduksi molekul yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Sementara nitric oxide ini penting untuk proses pembakaran energi pada sel-sel tubuh, termasuk sel-sel jantung. Sel jantung kita tiap selnya punya sekitar 5.000 sampai 8.000 mitokondria yang berperan dalam memproses energi, memproduksi energi, dan itu dibantu oleh keberadaan oksida nitrit. Kalau sudah ada penyumbatan pembuluh darah, proses itu bisa tidak terjadi atau sangat minim terjadinya. Nah, yang ketiga, ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, itu bukan hanya ke jantung, tapi ke kepala dan pada laki-laki ke alat vital laki-laki yang memproduksi hormon testosteron. Ya, nah testosteron ini salah satu fungsinya adalah menjaga kekuatan otot. Ketika volume darah turun sehingga produksi testosteron kurang, maka testosteron yang kurang ini menyebabkan kualitas otot jantungnya juga berkurang. Jadi adalah logis ketika orang menderita diabetes bisa sampai 3 kali lebih berisiko mengalami gagal jantung. Pak Fauzi, waktu serangan jantung terjadi rasanya seperti apa? Sakitnya kayak gimana sih? Saya lagi posisi naik motor. Waduh, lagi naik motor. Naik motor, tiba-tiba napas nggak bisa. Karena kan saya tahunya diabetes aja, nggak ada ke jantung. Awalnya, karena saya nggak ngerti. Saya mau jatuhin motor kemana nih? Saya tabrakin sama trotoar, biar bisa berhenti. Adalah orang yang nolongin. Sampailah saya telepon istri. Bawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit, naik bajai. Begitu dokter ngomong, saya cari ruang ICU, saya udah nggak sadar. Dan di saat itu ketahuan Bapak memang gula darahnya tinggi? Banget tinggi. Berapa waktu itu? Hampir 500. Hampir 500. Hampir 500. Selama ini udah tahu atau udah tahu tapi dicuekin aja? Sudah tahu tapi dicuekin. Nyesel? Banget nyesel. Ini adalah tensinya, Betul. 138/84. Glukosa alias gula darahnya, Pak, masih tinggi, Pak. 343. Mas Jo sama Bang Paidun, saya mohon petunjuk. Saya pengen sehat dengan ikut acara Go Healthy ini di Metro TV. Kita tidak punya banyak waktu di sini, tapi Bapak bisa ngelihat episode-episode acara kita sebelumnya. Baik, tentang pola makan sehat banyak. Baik. Nah, setelah itu Bapak bisa mulai menggunakan teknologi laser seperti yang digunakan Kang Ronald itu. Itu kelihatannya seperti perangkat yang sederhana. Seperti ada lampu berwarna merah. Tapi itu teknologinya tidak sesederhana yang terlihat. Bahwa ketika dipakai nanti di situ ada sinar laser yang sudah diukur dosisnya kena ke pembuluh darah di pergelangan tangan kita. Apa yang dilakukan sinar laser itu, begitu dia dipasang, dia akan membantu, ini kalau ini pembuluh darah kayak pipa nih, bagian dalamnya itu nanti ketika sinar laser mengeluarkan molekul oksida nitrit namanya. Nah, molekul ini kerjanya membuka pembuluh darah, jadi tensi turun. Nah, si molekul oksida nitrit yang diproduksi dari sebagian pembuluh darah yang di pergelangan tangan kita nih, walaupun cuma segini, tapi ketika dipakai dia akan memproduksi oksida nitrit terus-menerus. Nanti oksida nitrit itu akan ikut ke seluruh tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga nanti pembuluh darah bisa membuka, dan dampaknya buat yang punya tekanan darahnya bisa ikut turun. Nah, kedua yang dikerjakan oleh teknologi laser adalah si molekul oksida nitrit tadi juga masuk ke sel jantung. Nah, di dalam sel jantung
jantung kita tuh ada selnya, dan di dalam selnya itu ada namanya mitokondria. Nah, mitokondria itu per satu sel jantung ada sekitar 5.000 sampai 8.000 kompor, 5.000 sampai 8.000 mitokondria. Si oksida nitrit tadi yang diproduksi di pergelangan tangan masuk ke dalam mitokondria dan kemudian akan menjadikan gula yang kita makan menjadi energi. Maka nanti ketika pemirsa menggunakan teknologi laser, itu terasa energinya langsung naik. Kenapa? Karena selama ini gula darah yang tadi kan gula darahnya Pak Fauzi nggak kepake tuh. Iya. Nah, jadi bisa kepake. Ini yang dikerjakan oleh teknologi laser. Nah, yang ketiga, teknologi laser ini membantu mengurai penggumpalan darah. Orang yang punya, ketika diperiksa ada diabetes, gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kemudian asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, mungkin sudah ada penggumpalan di dalam darah. Sel-sel darahnya menggumpal kayak pacar Cina gitu. Nah, dengan bantuan teknologi laser, penggumpalan ini diurai. Ketika penggumpalan terurai, maka darah bisa dihantar masuk sampai ke bagian terkecil, pembuluh darah terkecil dalam tubuh kita. Misalnya pembuluh darah di mata, ya, pembuluh darah di otak kita, ya, pembuluh darah yang kecil. Itu sebabnya ketika nanti pemirsa mulai menggunakan teknologi laser, Pak Fauzi menggunakan teknologi laser, Anda akan mendapatkan keuntungan dengan gula darahnya ikut turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan jika Anda menggunakan obat, obatnya akan bekerja lebih optimal. Teknologi laser ini merupakan perpaduan dari ilmu kedokteran barat dan kedokteran timur. Kalau dari ilmu kedokteran baratnya kita berbicara tentang lasernya sendiri, kalau kita berbicara tentang kedokteran timur, kita berbicara tentang akupuntur. Nah, teknologi laser ini titiknya sudah didesain sesuai dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Ada titik PC atau perikardium dan HT, heart. Ini untuk kesehatan jantung dan sekeliling jantung, dan ada titik akupuntur LU. LU ini lung untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, selain kualitas darah dan pembuluh darah ditingkatkan, kesehatan jantung, paru dan sekitar jantung juga ikut diperbaiki. Gunakan teknologi yang memang dikhususkan untuk kesehatan darah dan pembuluh darah, karena kualitas darah menentukan kualitas hidup Anda. Ternyata berbagai masalah kesehatan dikarenakan karena darah dan pembuluh darah kita tidak dalam kondisi baik. Ya, makanya gunakan AccuLaser, pemirsa. Dari Gogomol, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, yaitu teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat. Ya, dan ini sudah dipatenkan dan juga sudah terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Digunakannya rutin AccuLaser ini sehari 2 kali. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Dan ini bisa untuk membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol. Nah, harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi. Seperti yang dialami oleh Pak Fauzi, serangan jantung. Atau misalnya amit-amit stroke, gagal ginjal, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Pemirsa, semudah Anda menghubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, atau silakan juga pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Nah, pemirsa, Gogomol sekarang menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagun by Gogomol. Silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Dan di awal tahun 2025 ini ada 3 pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomol. Yang pertama adalah tadi ya, peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya kualitas dan mutunya telah memenuhi standar internasional. Yang ketiga adalah pembukaan kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra. Semua layanan dan operasional kini terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang, dan oleh karenanya Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda semua yang ingin hidup sehat, yuk kunjungi kafe showroom Gogomol sekarang juga. Jadi pemirsa, kami hadir setiap hari ke hadapan Anda mengajak Anda untuk hidup sehat. Makanya segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Come on! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, masih di Go Healthy, masih belajar dan mencari cara yang tepat buat hidup yang sehat.
Kita belajar dari kisahnya Pak Fauzi yang terkena serangan jantung karena memang gula darahnya tinggi. Pola makannya Pak Fauzi gimana sih dulu? Wah, kalau buat makan nasinya aja. Kenapa? Nasi yang banyak. Pecinta nasi putih. Pola tidurnya bagus nggak Pak Fauzi? Lumayan bagus. Nggak ada begadangnya? Nggak pernah. Oh nggak pernah? Olahraga nggak dulu? Wah, futsal, bulu tangkis rutin. Beneran? Sebelum divonis jantung. Kembali ke serangan jantung waktu itu, nyerinya tuh kayak ditusuk, kayak ditimpa, kayak apa sih? Kayak ditusuk-tusuk, Kang. Di mana adanya? Di sebelah kiri. Tembus ke belakang gitu. Ya sekarang masih ke belakang. Pemirsa, Anda harus tahu bahwa ada 4 penyebab nyeri dada yang harus diwaspadai. Apa aja sih Mas Yo? Ada 4 hal yang dapat menyebabkan nyeri dada. Yang pertama adalah masalah otot. Kedua adalah saluran pencernaan, yang ketiga adalah masalah paru, dan yang keempat adalah jantung. Lalu bagaimana cara membedakannya? Apabila nyeri dada yang disebabkan karena otot, ini biasanya muncul ketika kita salah tidur atau setelah melakukan olahraga berat. Dan nyerinya ini ketika ditekan atau ketika kita bergerak. Kedua, nyeri dada akibat saluran pencernaan. Nyerinya ini terlokalisasi di bagian dada bagian tengah atau ulu hati. Kondisinya terjadi akibat dari GERD atau alir balik asam lambung. Kemudian yang ketiga adalah nyeri dada akibat paru. Hal ini terasa nyeri ketika kita batuk atau mengejan. Nah, penyebab ini biasanya karena infeksi dari paru. Dan yang keempat adalah nyeri dada akibat penyakit jantung. Nyerinya khas sekali, seperti tertusuk atau tertimpa beban berat dan dapat menjalar ke lengan sebelah kiri, ke area rahang atau menembus area punggung. Nah, selain itu juga dia akan terpicu oleh aktivitas berat seperti naik turun tangga. Dan akan mereda ketika kita istirahat. Mas Yo, Bang Baidul, saya mau nanya masalah laser gitu. Ya. Itu digunakannya di sini, di lengan kanan atau lengan kiri? Berapa jam kita pakai? Oh, durasi pemakaiannya. Durasi pemakaiannya. Oh, lebih ke teknis. Ini mah apa lagi? Masuknya ke dalam jantung langsung, ke tubuh kita langsung, atau dia proses dulu? Sip. Oke. Ya, pertama ketika dipakai di pergelangan kiri itu alasan pertama karena lebih dekat dan lebih cepat nanti dampaknya di seluruh tubuh kita. Itu alasan pertama. Kedua, dia menggunakan konsep pendekatan kedokteran timur dan barat menggunakan titik akupunktur. Dengan titik akupunktur, dampaknya nanti lebih optimal. Karena aliran darah ini yang secara titik akupunktur itu lebih efektif ke jantung, ke paru, sehingga alirannya lebih cepat dan nanti energinya lebih optimal dalam memberi dampak pada kesehatan jantung kita. Nah, itu alasannya kenapa dipergunakan di pergelangan tangan kiri. Baik. Nah, kedua, dipakainya 1 hari itu 2 kali. Kenapa? Untuk membantu mengoptimalkan siklus tubuh kita. Tubuh kita punya siklus hidup di mana kita bangun dan di mana kita tidur. Kalau kita pakai laser pada malam hari sebelum tidur, itu akan meningkatkan produksi hormon namanya melatonin yang membuat kita akan tidur lebih lelap. Nah, ketika kita tidur lebih lelap itulah proses pemulihan tubuh terjadi. Kenapa? Karena pada saat kita tidur, otak kita mengeluarkan hormon namanya growth hormone. Hormon inilah yang bertanggung jawab pada semua pemulihan di tubuh kita. Kemudian kalau kita pakai di siang hari, nggak membuat kita ngantuk. Malah otak kita juga menghasilkan hormon namanya serotonin yang membuat badan kita lebih berenergi. Ya, jadi itu yang alasannya kenapa dipakai 2 kali sehari. Nah, ketiga, tadi pertanyaan Pak Fauzi, bagaimana dampaknya? Dampaknya itu ada di dalam pembuluh darah, Pak, bukan ke otot jantungnya secara langsung. Jadi karena laser tadi menyebabkan ada molekul yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide itu keluar, mengalir, masuk ke jantung. Nah, di jantung dia membantu proses pembakaran energi, oksida nitrit. Kedua, di pembuluh darah dengan adanya oksida nitrit, pembuluh darah terbuka, tekanan darah kita turun. Nah, ketiga, si aliran darah yang lebih lancar sampai di alat vital, laki-laki, pada perempuan juga sama, ya, pada laki-laki testis, pada perempuan ovarium, menghasilkan hormon testosteron
yang berperan untuk kekuatan otot jantung. Jadi jantung ototnya lebih kuat. Selain di bagian jantung, di area otak juga harus dilancarkan. Baik. Karena ketika ada sumbatan pembuluh darah di jantung, ada kemungkinan juga terjadi di pembuluh darah lainnya. Salah satunya adalah pembuluh darah otak. Nah, ini ada satu ekstensi yang memang digunakan lebih dekat ke pembuluh darah di area otak. Disebut dengan intranasal laser. Digunakan di rongga hidung. Nah, kenapa di rongga hidung? Karena di area kepala ini ada saluran pernafasan, ada pembuluh darah yang terkait dengan pembuluh darah di otak. Jadi ketika digunakan intranasalnya, maka aliran darah di area otak ini akan dilancarkan. Apabila ada sumbatan akan dibantu diuraikan. Ya, manfaatnya apa saja? Bagi yang sering sakit kepala, migrain, vertigo atau sinusitis, ini dapat terbantu. Kemudian bagi Anda yang mengalami pasca stroke, ini dapat terbantu pada pemulihan dan dapat mencegah stroke berulang. Kemudian tadi sempat disinggung ada produksi nitric oxide. Nitric oxide ini punya fungsi adalah neuroprotektor, melindungi sel-sel di area otak sehingga dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Nah, supaya Pak Fauzi makin yakin dengan teknologi laser, karena memang banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaat kesehatan yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Keluhan riwayat sakit jantung atau gangguan jantung, pengobatannya adalah dengan pemasangan ring yang sampai saat ini sudah terpasang 8 ring. Dan setelah menggunakan teknologi laser selama kurang lebih 1 tahun, maka gejala-gejala penyakit jantung saya hilang dan selanjutnya saya gunakan terus sampai saat ini. Tekanan darah saya sudah normal, yang tadinya sekitar 150-160 menjadi sekarang normal, yaitu sekitar 110-120/80. Kolesterol dan gula darah semua dalam kondisi normal. Terima kasih teknologi laser. Makanya gunakan AccuLaser ya dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan 2 teknologi, yaitu laser dan NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan dan juga sudah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Nah, pemirsa, AccuLaser ini gampang menggunakannya. Rutin sehari 2 kali saja, 15 sampai dengan 60 menit durasinya bisa Anda pilih. Dan ini bisa membantu untuk mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita serangan jantung kena seperti yang Pak Fauzi alami, atau mencegah kita dari stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Hati-hati, nyawa taruhannya itu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Silakan hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, atau silakan Anda pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Dan Gogomol kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagun by Gogomol. Silakan diinstal, diunduh ya di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Nah, pemirsa, di awal tahun 2025 ada 3 pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomol. Yang pertama tadi, peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya kualitas dan mutunya telah memenuhi standar internasional. Keren. Yang ketiga adalah pembukaan cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra. Nah, semua layanan dan operasional sekarang terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Karenanya, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Ya, kami mengundang Anda semua. Yuk sama-sama hidup sehat, saling support. Datangi Cafe Showroom Gogomol jika Anda ada waktu. Sekali lagi pemirsa, jangan tunda untuk hidup sehat. Jangan tunda lagi untuk menggunakan teknologi laser. Segera take action, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat! Gogomol kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagun by Gogomol. Install sekarang aplikasi Lagun di App Store dan Google Play, nikmati berbagai manfaat seperti kemudahan layanan,
fitur online kelayanan penjualan dan customer service, fitur konsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mendukung kesehatan Anda, keamanan transaksi terjamin, pembayaran melalui virtual account, dapatkan juga fasilitas cicilan dengan berbagai pilihan bank. Dapatkan berbagai keuntungan seperti promo-promo yang menarik, voucher diskon dan poin berbelanja. Fitur lainnya, kemudahan dan kepastian tracking order secara real-time. Aktivasi garansi produk bisa langsung dari aplikasi. Dapat melakukan cek dan verifikasi sertifikat keaslian produk. Jangan lewatkan kesempatan ini. Install aplikasi Lagun sekarang juga dan nikmati semua keuntungannya. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.